wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya di majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah untuk bersama-sama menunaikan satu di antara hak Allah, yaitu diibadahi. Bersama-sama kita melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita di tempat yang mulia, ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan buat kita semua. Dan semoga perjalanan kita dicatat atau bisa memudahkan sebagai wasilah kemudahan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengadakan perjalanan, yang perjalanan tersebut salah satu di antara tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang tercantum dalam hadis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian rahimakumullah, mengingatkan kembali buat kita semua bahwa memang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk beribadah kepadanya, memudahkan untuk menjalankan, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu ibadah. Karena kita meyakini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya untuk apa? Para jemaah sekalian, untuk ibadah. Untuk ibadah. Mahiyal ibadah. Apa yang dinamakan dengan ibadah, para jemaah sekalian? Ya. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita ingin mendapatkan ridho, pahala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan di malam hari ini, mulai dari salat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan kajian, kemudian nanti kita lanjutkan salat isya berjamaah juga, dan mungkin kemudian kalau teman-teman pulang ke rumah ada ibadah yang lain lagi. Nah, kita melaksanakan perintah Allah dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan ibadah. Walaupun di perjalanan kadangkala kita menjumpai hambatan, betul ya para jemaah sekalian ya, hambatan, rintangan yang membuat kita itu kurang semangat dalam beribadah. Pernah tidak? Bukan pernah lagi, sering. Ya, siapapun. Kadangkala mengalami penurunan ghirah, qillatul ghirah, menurunnya gairah untuk beribadah, enggak semangat, atau bahasa ininya futur. Ya, Mas sering bilang, aku lagi futur Ustaz.
Futur kok bangga ya. Futur apa itu? Menurunnya gairah beribadah. Udah semangat. Ya. Susah banget untuk beribadah. Jujur saja, kadangkala ya, termasuk yang ngomong ya. Jadi bukan Bapak saja, termasuk saya maksudnya. Kadangkala badan ini itu berat untuk bangun dari aktivitas, dari asyiknya kegiatan. Bener nggak pada jam sekarang? Kalau udah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ada aja alasan bagi kita. Nanti, ntar, apalagi tanggung, nanti juga bisa, dan seterusnya. Seperti itu bukan? Apalagi aktivitas itu yang kita sukai, itu kadang-kadang melalaikan. Kadang pula apa ya, kita terhalang oleh ibadah yang lain. Contoh dengan tangan kita lah, berat untuk berbagi lah, kalau bahasa kita. Berbagi, berat untuk melakukan amal sedekah, berat banget tangan kita ini ya. Walaupun yang dikeluarkan itu hanya secuil dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, tapi berat ya. Dan juga apalagi berhubungan dengan badan sudah, berhubungan dengan ya tangan tadi ya, berhubungan dengan harta, berhubungan dengan hati. Hati ini juga kadang berat ya pada zaman sekarang untuk melakukan ibadah-ibadah yang harus mengeluarkan harus berjuang lah, tenaga, pikiran, kadang-kadang malas. Nah, termasuk mungkin bermajelis ilmu kadang-kala juga kurang gairah ya. Ya, nasallallahu istiqamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah ya, Bapak sekalian. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan apa yang sudah kita kaji bersama-sama. Masih di surah Al-Fatihah ya. Oleh karena itu sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Ya. Bersama-sama saya bimbing. A'udzu billahi. Mangga Pak, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas
membahas mulai dari nama-namanya, ya, nama-nama yang lain dari surah Al-Fatihah yang ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga kita sudah mempelajari mengenai fadail, ya, atau fadilah surah Al-Fatihah wa khasaisuha, dan kekhususan bagi surat Al-Fatihah. Disebutkan sebelumnya annaha nurun, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah cahaya. Kemudian yang kedua, annahu bi qiraatiha tahsulul munajatu fis salati bainal abdi wa rabbi. Yani dengan membaca surah Al-Fatihah maka tersampaikan munajat, ya, tentu dalam keadaan salat biasanya, antara seorang hamba kepada Rabb-nya. Yang ketiga, annahu la salata liman lam yaqra'u biha, liman lam yaqra' biha. Sudah menjadi ketentuan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib atau rukun di antara rukun-rukun salat. Barang siapa yang ketika salat tidak membacanya, maka tidak dicatat sebagai salat. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, annaha ruqyatun syaqiyatun biidnillahi ta'ala. Surah Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah yang bisa menyembuhkan orang yang sedang membutuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ruqyah, dan dalil-dalil sudah kita sebutkan. Maka insyaallah di sore hari ini, di malam hari ini, kita masuk pembahasan mengenai tafsirul ayah. Itu tafsir dari ayat-ayat Al-Fatihah. Insyaallah saya sebutkan secara umum saja ya, perjamaah sekalian. Setelah kita membacakan tafsir di di ayat yang pertama, yaitu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, maka di ayat kedua bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya apa perjamaah? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin disebutkan oleh muallif, hadza khabarun minallahi azza wa jal fihi hamida nafsahul karimah. Nah, jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan atau ya menghabarkan dirinya dengan apa? Pujian yang ditujukan untuk dirinya. Alhamdulillah, yang mengucapkan firman Allah ditujukan kepada diri sendiri. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi dari ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau memuji, ya, memuji dirinya yang mulia. Dan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita boleh tidak memuji diri kita sendiri. Di lafaz alhamdulillah ay jami'ul muhamidi lil ma'budi tabaraka wa ta'ala. Yang segala puji hanya bagi Allah. Yang dimaksud di sini adalah pujian lil ma'bud, untuk ma'bud yang disembah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Segala pujian itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastahaqquha illa huwa wahdahu subhanahu. Tidak ada yang berhak diberikannya pujian kecuali hanya satu-satunya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hamdun daimun wa mustamirun.
dengan pujian yang ya daimun. Mana daim? Selama-lamanya atau selalu. Wa mustamirun, dengan pujian yang istimrar, terus menerus. Jadi tidak ada putusnya. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita para jemaah sekalian. Kita dipuji karena ada sesuatu hal. Ya. Hanya sesuatu hal satu saja, baik. Bisa saja nanti kita dicela. Begitu ya para jemaah sekalian ya. Kalau makhluknya dipuji ketika mendapatkan atau melakukan kebaikan. Namun kalau sudah tidak melakukan kebaikan, mana ada yang memuji. Namun untuk diri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillah. Wa huwa hamdun daim wa mustabirun, yaitu pujian yang tidak ada hentinya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu dengan kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat terpuji ya, dengan kesempurnaannya. Dengan kesempurnaannya. Lillahi. Nah, bagi Allah. Di sini ada lafaz Allah. Ismun sabitun lahu subhanahu. Allah itu adalah nama yang ditetapkan hanya bagi Allah saja. Tidak boleh seseorang atau selainnya disebut Allah. Oleh karena itu, Allah itu maknanya apa ya? Kenapa kok hanya dikhususkan untuk Allah saja? Ya, yatadammanna sifatal uluhiyah lahu azza wajalla. Karena lafaz Allah di sana terkandung sifat uluhiyah, yaitu sifat diibadahi. Hanya Allah berarti dia sesuatu yang diibadahi. Wa maknahu, kata para ulama, al-ma'lu ay al-ma'bud, yaitu al-ma'lu. Lafaz Allah itu artinya al-ma'lu, yang artinya yang disembah, yang disembah, atau al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi lafaz Allah maknanya al-ma'lu wa ay al-ma'bud, yang disembah atau yang diibadahi. Itu arti lafaz Allah. Oleh karena itu, Allah ismun tsabitun lahu subhanahu. Allah itu hanya untuk nama diberikan untuk Allah saja, nggak boleh diberikan mas lainnya. Karena maknanya al-ma'lu wal ma'bud. Karena maknanya sesuatu yang diibadahi dan yang disembah. Nah, tentu kita mengakui yang berhak disembah dan hanya diibadahi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb, apa bahasa di terjemahan? Tuhan. Tapi disebut Rabb As-Sayyid, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, Rabbi yang maknanya adalah kita artikan Tuhan, itu adalah As-Sayyid. Sayyid itu apa, Pak? Kalau kita bilang Sayyid itu apa artinya? Tuan guru ya, guru besar. Kan? Wal Malik, menguasa. Wal Mudabbir, mengatur. Dia Rabb, ya, yang mengatur, yang menguasai. Siapa? Li jami'il alamin, yaitu pengatur, penguasa semua alam. Lil, makanya al-alamin itu alam, yang dimaksud dengan alam wa hum kullu man siwallahi ta'ala. Yang disebut dengan alam itu adalah semua atau segala sesuatu man siwallah, selain Allah. Jadi itu disebut dengan alam. Termasuk kita, ya, kita, kemudian makhluk hidup yang lainnya, sampai semua ini, langit, angin, air, itu namanya alam. Jadi wahum kullu man siwallahi ta'ala.
Yang disebut dengan al-alamin semua yang selain Allah pokoknya, itu namanya al-alamin. Makanya kalau kita sebutkan Rabbil alamin, penguasa, pengatur alam semesta ini, siapa? Ya kita termasuk. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, di ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dan menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidu Al-Maliku Al-Mudabbiru li jami'il alamin, yaitu penguasa, pengatur semesta alam ini. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 28 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala Fir'aun berkata kepada Musa dan kepada Musa, wa ma rabbul alamin. Ya. Yang siapa yang dimaksud dengan Tuhan semesta alam? Qala, apa kata Musa di ayat selanjutnya? Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Di ayat selanjutnya Musa berkata, Rabbul alamin, rabbus samawati wal ard. Yang dimaksud dengan Rabbul alamin, pertanyaan jadi siapa? Fir'aun atullah. Itu dijawab oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah penguasa, dialah pengatur as-samawat wal ard, langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan mengatur apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Berarti ya apa saja yang ada di tengah-tengah ini. In kuntum muqinin, ya, dan seterusnya. Di ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, maksudnya adalah Al-Malik wal Mudabbir li jami'il alamin. Ini faedah dari ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Munasibatul al-ayah 5 qablaha. Ya, ayat ini itu masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya alhamdulillah, segala puji hanya miliknya. Dan kemudian Allah menyebut Rabbul alamin, dirinya adalah pengatur, penguasa alam semesta ini. Maka di ayat kedua atau ayat ketiga, di sini ayat 2 ya. Berarti ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di sini ayat 2. Ini kalau di Al-Qur'an berapa? Ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya kembali. Ya, sifatnya kembali, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya dialah yang maha mengasihi dan maha penyayang. Lamma jaa wasfullah subhanahu wa ta'ala nafsuhu bi rububiyyah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi Al-Mudabbir, Al-Malik itu sifat rububiyah. Betul ya? Pada zaman sekarang ya. Rububiyah. Rabbul alamin sifat rububiyah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali tentang sifat rububiyahnya. Sifat rububiyah itu sifat apa para jamaah sekalian? Sifat ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau uluhiyah apa? Berkenaan dengan hak Allah untuk diibadahi. Jadi ini berkenaan dengan perbuatan siapa? Makhluk. Perbuatan makhluk, karena diibadahi, berarti Allah diibadahi, yang beribadah siapa? Makhluk. Namun kalau sifat uluhiyah, sifat rububiyah, Rob, maka berkenaan dengan perbuatan
Allah. Al-Mudabbir, mengatur. Sebenarnya yang pertama menciptakan, sifat rububiyah Allah. Kedua, mengatur. Yang ketiga, menguasai. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Diatur itu maksudnya hidupnya, matinya, rizkinya, dojohnya, gitu ya, Raja Mesir ya. Yang ketiga, Al-Malik, menguasai. Jadi tiga nih, diciptakan, dikuasai, diatur oleh Allah. Tiga perbuatan ini itu masuk pada rububiyah. Maka Ar-Rahmanir Rahim itu masuk pada sifat rububiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan kembali tentang dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang disebut dengan Ar-Rahman, teman-teman sekalian, Ar-Rahman adalah dzur-rahmah al-wasi'ah li jami'i khalqihi. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, rahmah. Rahman tadi artinya apa para jemaah sekalian? Maha pengasih. Allah maha pengasih. Yang disebut dengan Ar-Rahman, Allah memiliki dzur-rahmah. Allah memiliki sifat kasih sayang al-wasi'ah. Sifatnya luas. Sifatnya luas li jami'i khalqihi, yang diberikan oleh Allah dalam hal Rahman itu siapa saja Allah berikan, termasuk orang-orang kafir. Makanya para jamaah sekalian, kalau ada teman, kalau ada saudara dia nggak pernah sholat itu ya, apalagi dia kafir, faliyadzubillah, tapi dia kok enak hidupnya gitu ya para jamaah sekalian, berarti kita tidak boleh menafikan itu juga dari kasih sayang siapa? Dari pengasihnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengasihi siapa saja makhluknya tanpa memilih. War-Rahim, adapun Ar-Rahim sifat pengasih, dzur-rahmatin khasatin. Yani Allah memiliki sifat rahmat tapi khusus. Siapa yang dikhususkan para jemaah sekalian? Yahtassu biha ibadihil mu'minin. Yakni sifat Ar-Rahim itu hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itulah maha keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana di surat Al-Ankabut ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tuqlabun. Allah akan mengazab bagi siapa yang dikehendakinya, wa yarhamu, dan Allah memberi yarham, ya, merahmatinya, may yasha, juga pada siapa yang dikehendakinya. Ya, dan di ayat 43 surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Nah, Allah tegaskan, Allah khususkan, wa kana bil mu'minina rahima. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan rahmat. Nah, di ayat kedua atau ketiga ini Ar-Rahman Rahim, sekali lagi Allah menyebutkan dirinya, menyebutkan sifat dirinya yang Allah berikan kepada semua makhluknya, memberikan rahmat kepada orang-orang yang dikhususkan, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ketiga, 3 atau 4? 3 ya kalau di sini, kalau Bapak 4. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini artinya apa? Penguasa
hari pembalasan. Ya, penguasa hari pembalasan. Lama wasafa ta'ala nafsahu birrahmah wa kana hadha qad yu'addi bil 'abdi ila ghalabatir roja alaihi bi sifatil malik. Dan di ayat ini juga Allah menyebutkan sifatnya dirinya sendiri kembali, yaitu dialah yang maliki. Ma-nya panjang ya, ma-nya panjang. Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari kiamat atau hari pembalasan. Kalau kita lihat ya, maliki di sini ma-nya dibaca panjang ya, sedangkan disebutkan dalam ayat yang lain maliki itu dibaca dengan pendek, ma-nya tidak panjang. Di surat apa? Surat An-Nas. Oleh karena itu disebutkan di sini fi qoulihi ta'ala maliki qiraatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala maliki ini itu ada dua cara baca. Ada dua cara baca. Awalan yang pertama maliki li alif maddan, bil alif maddan, ada alif yang memanjangkan, maliki yaumiddin. Yang disebut dengan maliki yaumiddin, ma-nya panjang pada zaman sekalian, huwa al-mutasarrif bil fi'li fil asya'il mamlukatillah. Kalau ma-nya panjang pada zaman sekalian, itu berhubungan dengan kekuasaan Allah. Allah menguasai bil fi'li, dalam apa namanya, perbuatan, fil asya, terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kuasai. Maliki yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Berarti Allah menguasai, yakni dengan perbuatannya menguasai hari pembalasan. Adapun malikin nas di surat An-Nas, penguasa manusia bi ghairi alif qasran, tanpa ada alif yang memanjangkan tapi dibaca pendek, maliki. Ini al-mutasarrif bil qaul amran, yakni berkenaan dengan qaul, perkataan, perintah, amron wa nahyan, atau juga larangan, fi man huwa malikun alaihim, bagi siapa saja yang dalam kekuasaannya atas mereka. Kan Allah menguasai manusia. Ya, demikian penjelasannya. Maliki yaumiddin, innallaha azza wa jalla huwal mutasarrif fi jami' khalqihi bil qawli wal fi'l. Nah, intinya seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin adalah berhubungan dengan penguasaan Allah Subhanahu wa taala fi jami' khalqihi, terhadap semua makhluknya, bil qawli wal fi'li, baik dalam perkataan Allah dan perbuatan juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat surat Al-Infitar yang sering Bapak baca. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaumiddin artinya apa para jamaah sekalian? Hari pembalasan. Yang disebut dengan yaumiddin, yaumul jaza wal hisab. Yang disebut dengan hari pembalasan yaitu yaumul jaza, hari akan dibalasnya amal-amal, wal hisab, dan hari diperhitungkan semua amalan. Ini ayat berapa? Nah, ayat ketiga atau ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Artinya, kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Atau yang dimaksud dengan ayat ini, qulu, katakanlah atau bacalah atau katakanlah, iyyaka, kepadamu wahai Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, nasta'in. Wal makna ayat ini adalah la na'budu illa anta, iyyaka na'budu. Artinya la na'budu, tidaklah kami menyembah kecuali kepadamu. Ya, la syarikalah, tidak ada sembahan yang lain, tidak boleh ada berbuat kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in, artinya wala nasta'in illa bika wahda, tidak ada yang kami mintai pertolongan kecuali kepadamu satu-satunya. La syarikalah, tidak ada tandingannya. Nah, itu makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan bahwa kepada Allah lah kita menyembah, pernyataan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. La syarikalah, tidak ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Munasabah al-ayat lima qablaha, ini masih berhubungan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. 5 dzukirat al-ibadah wal isti'anah billahi ta'ala wahdah, jaa su'alun al-hidayah ila tariqil wa'dih. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan, setelah zukirat al-ibadah disebutkan bahwa ibadah wal isti'anah billah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja wahdah. Jaa su'al, maka di ayat ini datang soal. Apa arti soal? Doa, permintaan. Apa permintaan? Meminta apa? Hidayah. Untuk apa? Diberikan ila thariq, diberikan hidayah atau jalan ila thariq al-wadih, jalan yang terang. Dikit lagi ya Pak, dijamkan ya. Ya. Jadi permintaan ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan untuk diberikan jalan yang terang. Mananya dullana ala thariq. Adzan dulu ya Pak Jani. Ya, kita sedikit lagi nanti kita jeda adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammad. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik, sebentar lagi ya para jamaah sekalian ya. Ihdinas siratal mustaqim ay qulu ihdina as-sirat al-mustaqim. Yang artinya ihdinas siratal mustaqim, katakanlah atau ucapkanlah tunjukilah aku ke dalam jalan yang lurus. Wal makna dullana ala tariqil wadi alladhi, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang wadi, yang jelas, yang di sana tidak ada kebengkokan. Nah, maksudnya seperti itu ya. Yang telah ditetapkan, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat ini ditafsirkan kembali, yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Yang disebut dengan jalan yang lurus ditafsirkan, dijelaskan di ayat selanjutnya. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tariqul ladzi an'amallahu ta'ala alaihim bil hidayah ila siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dengan hidayah kepada jalan yang lurus. Wahum, siapa mereka? Alladzina amilul haq wa amilu bihi. Ya, wahum alladzina alimu al-haq wa amilu bihi. Siapa yang dimaksud mereka yang telah diberikan kenikmatan berupa hidayah menuju jalan siratal mustaqim? Mereka yang mengetahui kebenaran dan yang telah mengamalkannya, ya, yaitu mengamalkan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinaban liman naha anhu subhanahu, begitu juga meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bil ikhlas, dengan ikhlas lillahi taala, wa mutaba'atin li Rasulillah SAW, begitu juga tiba kepada Nabi SAW. Wa hum, siapa mereka para jamaah sekalian? Al-mazkurun fi qaulihi ta'ala, yang dimaksud mereka yang telah Allah berikan nikmat atas mereka adalah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Nah ini, siapa para jamaah sekalian? Man mayyuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa? Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat berupa hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang lurus, disebutkan di ayat 69 surat An-Nisa. Siapa? Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, pada orang-orang yang soleh. Jadi permintaan kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, adalah meminta agar kita diberikan jalan seperti jalannya para nabi, seperti jalannya para syuhada, itu para sahabat. Nah, itu maksudnya ya para jamaah sekalian ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir para jamaah sekalian, bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Maghdub artinya yang kau murkai, waladdallin, begitu juga bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Siapa maghdub? Siapa ad-dallin? Siapa al-maghdub? Siapa ad-dallin? Maka disebutkan di sini para jamaah sekalian rahimakumullah, al-maghdub, yang disebut dengan al-maghdub adalah
man salaka tariqat. Al-maktub adalah man tarakal amal bil haq ba'da ma'rifatihi. Siapa yang meninggalkan amal yang benar setelah dia tahu. Jadi dia tahu ilmunya tapi ditinggalin. Sifatkan oleh para ulama, dialah orang-orang Yahudi. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, wa an Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, berkata bersabda Rasulullah SAW, al-maghdubi alaihim sama dengan al-yahud. Yang orang yang disebutkan dalam ayat ini, siapa al-maghdub? Dialah orang yang tidak mengamalkan yang benar setelah dia tahu ilmunya. Hati-hati berjumpa. Orang-orang Yahudi kenapa dimurkai? Dia tahu ilmunya tapi tidak dilaksanakan. Walau dolim, bukan juga orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa mereka? Fa'abadullah bighairi ilm. Mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi tanpa disertai dengan ilmu. Artinya apa para jemaah sekalian? Dia melakukan amalan tapi tidak didahului dengan ilmu. Coba kebalikan dengan orang Yahudi apa tadi? Mereka tahu tapi tidak mengamalkan. Kalau ini yang al-dhalim, dia tidak tahu tapi mengamalkan. Jadi kan sesat dia. Ya? Dia sesat. Fa akhassu bidhalal wa huwa siapa? Yang dikhususkan memiliki sifat ad-dhalal itu siapa? An-Nasara. Disebutkan di surah Al-Maidah ayat 77, qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Yang disebut ayat ini adalah, begitu juga disebutkan dalam hadis an Adi ibnu Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhdallin wa huwa an-nasara. Dialah orang-orang Nasrani. Allah alam. Maka kesimpulan dari ayat yang ketujuh ini atau 6 di sini, ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat adalah penjelasan dari ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim, qulu ihdina ila siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ditafsir oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya telah orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Nikmat apa? Bil hidayah, dengan hidayah. Manhum siapa? Di ayat berapa tadi? Surat An-Nisa ayat 69. Hum minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kemudian ditegaskan lagi, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Kau telah murkai ya Allah. Manhum, siapa yang maghdub? Mereka yang meninggalkan amalan setelah dia mengetahui kebenaran. Dia tahu kebenarannya, dia tidak melakukannya. Itu Yahudi. Waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang telah Kau sesatkan, yaitu An-Nasrani, karena dia melakukan amalan biduni ilma, melakukan amalan tanpa disertai dengan ilmu. Bukan dua ini para jemaah sekalian. Ahlu sunnah, ilmu ada, amalan ada, dan kita sedang berusaha, dan itulah yang dilakukan oleh an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, sebagaimana di ayat 69 surat An-Nisa. Demikian, Allah alam bissawab para jemaah sekalian. Jadi tafsir secara global ya para jemaah sekalian di surat Al-Fatihah ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Insyaallah akan menyebutkan mungkin tentang hal-hal yang masih berhubungan dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kita ini ya detailin ya, walaupun ada beberapa yang memang kita harus baca dengan global. Jika ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan, itu dari kebodohan saya pribadi.
saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akhiri pertemuan di malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.